Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adeguna Ridlo Pramurti, SPDMN selaku pengampu mata kuliah Sistem Kendali. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek dari kelompok kami yang berjudul Rancang Bangun Inkubator Tempe berbasis mikrokontroler menggunakan sensor suhu dan sensor kelembapan. Perkenalkan, nama saya Fadil Rifki Fauzan dengan absen 7. Perkenalkan, nama saya Aninda Vira, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Dava Arif Aizin dari presensi nomor 5. Perkenalkan, nama saya Gifaril Adin Kusum Ahmad, presensi nomor 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizal Akbar, presensi nomor 12. Baik, mungkin cukup perkenalannya. Mari langsung saja masuk pada materinya. Tempe merupakan makanan tradisional Indonesia yang mengandung sumber protein tinggi dan juga sumber pokok pangan nasional. Namun, pengolahan tempe di Indonesia itu masih tergolong tradisional karena suhu dan kelembapan di Indonesia itu tergantung dengan lingkungan. Oleh karena itu, kami menciptakan sebuah proyek inkubator fermentasi tempe yang berbasis mikrokontroler Arduino Uno dan juga PID untuk menstabilkan suhu dan kelembapan, untuk menghasilkan tempe yang bagus dan juga berkualitas. Nah, pada kelompok kami menciptakan sebuah inkubator yang dapat mengendalikan suhu dan kelembapan. Settingan suhu atau set point suhu kami men-setting pada 35 derajat menggunakan sensor DHT22 dan pemanas lampu pijar menggunakan PID. Untuk pengendalian kelembapan, kami menggunakan dua komponen yaitu mixmaker dan fan kecil yaitu fan 12 mili. Pada settingan PID atau aturan PID yang kami gunakan yaitu kami menggunakan KP4, KI 0,2 dan KD 1 sehingga sistem mampu merespon dengan baik. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan komponen apa saja yang digunakan pada rangkaian inkubator TP ini. Baik, yang pertama itu ada power supply yang berfungsi untuk sebagai supply semua komponen dan rangkaian pada inkubator tempe ini. Power supply di sini yang digunakan adalah 12 volt DC dan 5 volt DC. 12 volt DC ini digunakan untuk mensuplai fan, sedangkan untuk 5 volt DC digunakan untuk hampir semua rangkaian di sini. Yang kedua itu ada Arduino Uno sebagai microcontroller yang berfungsi sebagai kalkulator PID untuk mengendalikan suhu dan kelembapan. Kemudian ada relay 1 channel 5 volt yang digunakan untuk mengendalikan kipas dan mixmaker yang dikendalikan dengan Arduino Uno. Kemudian ada AC light dimmer digunakan untuk mengendalikan terang redupnya lampu pijar untuk menjaga kestabilan suhu di dalam inkubator. Sedangkan untuk pengendali kelembapan itu ada fan yang dikendalikan dengan relay 1 channel untuk mengurangi kelembapan dan mixmaker yang sama dikendalikan dengan relay 1 channel untuk menambah kelembapan. Yang terakhir ada display LCD 16x2 digunakan untuk memonitoring sistem dari set point maupun aktual suhu dan kelembapan yang ada di dalam inkubator. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai flowcard-nya, yaitu yang pertama mulai, kemudian menginisialisasi set point KP, KI, KD, yaitu set point untuk suhu di 35 derajat dan untuk kelembapan di 65%. Kemudian untuk KP-nya itu 4, KI-nya itu 0,2 dan KD-nya itu 1. Kemudian sensor DHT22 akan membaca nilai suhu dan kelembapan, kemudian PID akan diproses dan AC dimmer akan bekerja sesuai dengan sinyal dari PID. Nah, ketika kelembapan di bawah 65%, maka mixmaker akan menyala dan kipasnya akan mati. Kemudian ketika kelembapannya di atas 65%, maka kipas angin akan menyala dan mixmakernya akan mati. Kemudian hasil dari pembacaan nilai dari sensor DHT22 tadi akan ditampilkan oleh LCD 16x2 tadi, dan kemudian sistem akan mengulang membaca suhu dan kelembapan dan akan diupdate kurang lebih 2 detik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari alat yang kita bikin, tapi sebelum itu saya akan menunjukkan bagaimana
hasil program dari apa yang sudah kita selesaikan. Baik, pertama-tama kita masukkan dari Arduino-nya ini langsung ke sumber. Itu juga dengan stekernya. Oke, di sini alat akan mulai hidup. Nah, di saat alat ini mulai hidup, kita bisa untuk memasukkan dari tempenya. Di sini kita masukkan tempenya. Usahakan tempe yang dimasukkan itu jangan ditumpuk ya. Jadikan satu-satu. Nah, di sini sensor dari DHT ini. Nah, sensor dari DHT ini akan menilai dari suhu dan kelembapannya. Nah, untuk lampu di sini ada 2 buah lampu di atas dan di bawah. Nah, lampu ini akan hidup jika suhu belum menyentuh dari set point. Nah, sedangkan di sini ada mist maker di kanan dan di kiri 2 buah. Ini untuk kita menaikkan dari kelembapannya di inkubator ini. Lalu di sini ada kipas atau fan di kanan dan kiri. Di sini untuk kita membuang dari kelembapan maupun suhunya. Oke, lampu di sini akan redup dan dia akan mulai menyala secara terang bertahap mengikuti dari suhu yang ada di dalam inkubator. Nah, dapat dilihat di sini suhunya 32,4 derajat Celcius. Sedangkan di sini kita set point di 35,35 derajat Celcius. Jadi lampu akan hidup tapi redup sesuai dengan heat powernya. Dan yang tertera di sini heat powernya itu 23%. Sedangkan kelembapan yang ada di dalamnya itu 71%, di mana set pointnya kita memakai 65%. Itu artinya fan akan on untuk membuang dari kelembapannya tersebut, sedangkan mist makernya akan off. Baik, mari kita cek hasil dari alat yang sudah kita bikin tadi. Sebelumnya, kemarin saya sudah memasukkan beberapa sampel, lebih tepatnya 2 tempe ke dalam inkubator ini. Kita lihat jamnya. Nah, di sini jamnya menunjukkan 16.59 dan ini harusnya tempe sudah mulai matang atau bahkan matang sepenuhnya. Nah, sini saya akan menunjukkan hasil dari sampel yang sudah kita buat. Oke. Bisa dilihat tempe sudah matang sepenuhnya dan bisa dilihat juga di jamurnya. Sini sudah bisa untuk kita makan. Nah, kemarin saya memasukkan sampel ini di jam 18.59 dan sekarang itu di jam 16.59 atau lebih tepatnya 22 jam, dimana tempe harusnya itu matang sekitaran 35 atau 36 jam dan kita matang di jam 22 jam atau kita sudah menghemat waktu di 14 jam. Nah, itu bisa dikatakan mesin atau alat yang udah kita bikin inkubator tempe itu work atau berhasil. Nah, ini dia hasil tempe dari alat yang telah kami rancang, yaitu inkubator tempe untuk membantu fermentasi lebih cepat dan terbukti berhasil, di mana
ketika normal tanpa alat itu kurang lebih 36 jam akan terfermentasi secara sempurna. Dan ketika menggunakan bantuan dari alat internal kami perancang, yaitu dapat dilihat kita bisa mempercepat fermentasinya menjadi 22 jam. Nah, saran kami semoga untuk alat inkubator pembantu fermentasi ini lebih dikembangkan lagi di Indonesia agar lebih bermanfaat untuk masyarakat luas, terlebih untuk pedagang tempe. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.